Oke, selamat pagi semua. Saya dari Nusres mau menyampaikan perkembangan analisa untuk gold ya, dari faktor fundamental. Kalau kita tinjau minggu ini ada beberapa data signifikan yang berpengaruh di market. Pertama, dari hari Rabu itu ada data inflasi, indeks harga konsumen, di mana dirilis cukup bagus dari periode sebelumnya, dari 0,3%, ekspektasi tetap di 0,3, sementara dirilisnya di atas ekspektasi yaitu 0,4%. Nah, cuma dari data inflasi tersebut juga diiringi dengan perkembangan obligasi. Nah, sementara dari rilis FOMC meeting minutes ini juga menghasilkan ekspektasi yang lebih kuat lagi terhadap pengetatan atau pengurangan pembelian obligasi ya oleh The Fed lebih cepat dari ekspektasi ya, kemungkinan di awal bulan November. Nah, selanjutnya di hari Kamis ada data inflasi juga, yaitu inflasi harga produsen di tingkat produsen. Nah, di mana memang ada kenaikan namun masih di bawah ekspektasi yang disurvei ekonom yang disurvei oleh Reuters ya. Nah, sementara itu untuk klaim pengangguran mingguan, nah ini yang jadi acuan perkembangan tenaga kerja Amerika, ini turun ke level terendah 19 bulan sejak Maret 2020 dari 329.000 minggu sebelumnya. Nah, ekspektasi turun hanya sedikit 315.000, ternyata kemarin dirilis sampai 293.000. Artinya di sini adalah perkembangan tenaga kerja Amerika sudah cukup bagus seiring dengan pemulihan ekonomi. Nah, data terakhir yang menjadi fokus minggu ini adalah retail sales. Nah, di mana ada ekspektasi sedikit kenaikan meskipun masih di bawah periode sebelumnya. Tinggal tunggu saat rilis nanti. Sementara untuk retail sales, kemudian retail salesnya sendiri ini ada penurunan dari 0,7% menjadi minus 0,2%. Nah, di sisi lain ada sentimen konsumen. Nah, di mana ekspektasinya ini dari 72,8 meningkat menjadi 73,5. Nah, kalau kita review secara fundamental, ini perkembangan ekonomi Amerika pemulihan cukup bagus. Kita bisa lihat dari mana, yaitu perkembangan dari sektor ekuitas, di mana untuk market ekuitas, market saham ini ada lonjakan yang cukup signifikan dengan awal musim earning atau musim laporan pendapatan di awal kuartal ini dan di awal minggu ini. Nah, di situ terlihat bahwa kondisi ekonomi Amerika masih sangat bagus. Nah, cuma di sisi lain kenapa ini emas bertahan menguat? Karena memang untuk dolar sendiri, nah ini emas diuntungkan dari koreksi dolar minggu ini karena ada tekanan profit taking. Selain itu juga obligasi jangka panjang untuk periode 10 tahunan ini ada penurunan, sehingga ini juga memicu penurunan mata uang dolar itu sendiri. Nah, untuk minggu depan kita tidak melihat adanya data yang berpengaruh signifikan di market. Nah, di mana hanya ada data indeks manufacture Fed Philadelphia, kemudian juga klaim pengangguran mingguan, dan kemudian indeks pembelian sektor manufaktur dan sektor jasa di akhir pekan. Nah, tentunya dengan minimnya data ekonomi atau faktor fundamental pemicu market minggu depan, kita bisa mengacu pada technical gold untuk minggu depan. Dan untuk technicalnya seperti apa, nanti kita bisa lihat perkembangan technical gold minggu ini, dan minggu depan akan kemana, nanti kita tinjau di analisa teknikalnya. Thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Saya mau menyampaikan untuk analisa technical gold perkembangan minggu ini dan minggu depan seperti apa untuk teknikalnya. Kalau kita tarik seperti kemarin ya, kita ambil level terendah dari bulan Maret 2020 dengan kenaikan Agustus 2020 itu kenaikannya kurang lebih 600 poin. Nah, ini koreksi emas untuk terakhir kemarin sempat tembus ke
1680-an atau ini 1670-an. Di bulan Maret ada 2 kali, dan yang terakhir kemarin di bulan Agustus. Nah, ini udah menembus di bawah level 50% ya, 61%, sehingga dia bertahan untuk naik lagi. Nah, untuk minggu ini kalau dari mengesampingkan sektor fundamental, ini ada kenaikan. Nah, setelah kemarin sempat coba bertahan di bawah Fibonacci 50%-nya. Nah, ini minggu ini dia tembus. Cuma untuk kalau kita lihat dari indikator Bollinger Bands-nya, untuk Bollinger Band-nya dia masih ada di lower range. Jadi ketahan di middle Bollinger ini di 1794.80. Nah, untuk range middle-nya. Dan untuk trennya sebenarnya untuk weekly memang agak melemah, karena memang dia ada kenaikan minggu ini. Nah, dari 2 minggu sebelumnya ini juga bertahan. Nah, kalau untuk minggu depan, nah kalau kita melihat perkembangan gold, kalau memang ini trennya melemah, nah kalau dia bisa bertahan di atas Fibonacci 50%, yaitu ada di 1763, tentunya ini akan coba mengarah ke atas lagi, dengan resisten terdekat memang ada di 179480 atau level psikologis 1800. Dan kalaupun ini nanti minggu depan dia dibuka di atas, tentunya kecenderungan akan ada kelanjutan kenaikan, dengan target akan mencoba meraih level Fibonacci 38.2%, yaitu ada di 1836.40. Nah, ini kelihatan dari minggu-minggu sebelumnya. Ini di bulan Juni sampai Agustus ini ketahan di 1830-an ya. Nah, tentunya ini akan jadi resisten yang kuat. Hanya dengan catatan dia harus tembus level middle Bollinger ini di 1800 juga level psikologisnya. Nah, ini kita lihat untuk weekly-nya. Tapi kalau dia tidak mampu tembus middle Bollinger-nya 179480, akan lanjut lagi tren penurunannya, bisa jadi ke 1763 lagi untuk support kuat, atau di level support minggu ini di 1750. Itu ya kalau kita lihat weekly-nya. Nah, ini sedikit kita review juga untuk daily-nya. Kita lihat ya. Nah, untuk daily-nya ini ada beberapa indikator. Daily-nya saya tarik Fibonacci dari level terendah bulan Agustus di 1684.38. Kemudian untuk level tertingginya ada di 1833.83. Nah, kalau dari Fibonacci daily-nya ini memang sama koreksinya juga udah tembus 61%. Sehingga pada saat tembus ini dia coba rebound lagi, bertahan untuk naik lagi. Dan kenaikan untuk daily-nya ini dari 2 hari kemarin saat rilis data inflasi ya. Ini meskipun itu bagus sebenarnya bagus buat dolar, ternyata dia naik karena dolar sendiri tertekan oleh penurunan obligasi jangka panjang, yaitu jangka 10 tahun, sehingga dia diuntungkan oleh pelemahan dolar tersebut dan obligasi. Selain itu juga dari krisis energi saat ini memicu safe haven terhadap emas, dan technicalnya dia sampai tembus bertahan di atas 50% dan tembus 38% itu di 177660. Dia coba ke atas dan sempat hit di 1800 ya untuk kemarin hari Kamis. Nah, cuma secara indikator ini 3 hari terakhir tidak mampu tembus di atas moving average 200, yaitu kisaran 1795.40. Nah, ini untuk indikator terakhir hari ini. Jadi stabil bertahan di bawah ini. Sedangkan untuk Fibonacci 23.6% itu ada di 1798.20 yang kemarin sempat ditembus, tapi tetap tutupnya masih ketahan di bawah moving average 200. Nah, untuk perkembangan daily-nya kalau kita lihat, kalau hari ini nanti memang tetap bertahan di bawah moving average 200,
target penurunan cukup kuat, kisaran ada di 17.7660. Tetap kita tidak mengesampingkan faktor fundamental terakhir Jumat minggu ini, yaitu ada data retail sales dan sentimen konsumen tentunya. Kalau datanya bisa bagus membuat dolar pulih, bukan tidak mungkin emas mengejar target support yang 17.7660. Nah, itu untuk tinjauan technical weekly, juga daily-nya sebagai untuk acuan trading untuk broker semua ya, di minggu ini juga minggu depan nanti. Nah, untuk minggu depan juga kalau misalnya ini daily-nya nggak tertembus di atas ini, bisa jadi akan coba koreksi lagi ya. Kalau target di weekly-nya tadi udah saya sampaikan ya, di 17.63. Nah itu, oke, mungkin itu aja untuk teknikalnya. Kita lihat perkembangan minggu depan lagi. Thank you semua. Oke, demikian tadi perkembangan untuk analisa fundamental dan teknikal untuk gold minggu ini dan juga minggu depan yang bisa saya sampaikan sebagai acuan untuk semuanya, para broker ataupun trader, juga untuk investor, agar bisa memanfaatkan analisa ini semaksimal mungkin. Oke, thank you semua. Salam profit.